Sejak muda, Bratalegawa gemar berpetualang hingga jauh dari negerinya di Kerajaan Galuh di Ciamis, Jawa Barat. Ia adalah putra Raja Galuh Mangkubumi Suradipati. Bratalegawa lahir pada tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi. Ia adalah sepupu Prabu Niskala Wastu Kencana, kakek Raden Pamanah Rasa yang bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Bratalegawa lebih suka menjadi saudagar ketimbang tinggal di keraton untuk mewarisi kekuasaan ayahnya. Ia dikenal memiliki banyak kapal dagang, perhiasan, dan rumah peristirahatan di lereng gunung atau di tepi pantai. Ia biasa pergi belayar ke Pulau Sumatera, Malaka, India, Persia, hingga ke Semenanjung Arab. Ia banyak menjalin hubungan persahabatan dengan para saudagar dan pembesar setempat. Ketika berada di Gujarat atau India, Bratalegawa bersahabat dengan seorang saudagar kaya bernama Muhammad. Di sana, ia masuk Islam dan menikah dengan Farhana yang tak lain anak sang saudagar. Setelah itu, Bratalegawa kembali berlayar, berdagang ditemani istrinya menuju Arab. Selain berniaga, Bratalegawa sempat menunaikan ibadah haji dan belajar agama Islam. Selama berada di kota suci Mekah, Bratalegawa mengubah namanya menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Setelah cukup menimba ilmu di tanah Arab, ia pulang ke tanah kelahirannya dikawali ibu kota kerajaan Galuh, ditemani Farhana dan anaknya Ahmad. Kedatangan mereka saat itu sangat disambut gembira sanak saudara dan kerabat kerajaan yang masih menganut agama Hindu dan Sunda wiwitan. Di wilayah kerajaan Galuh, Bratalegawa lebih dikenal dengan sebutan Haji Purwa Galuh. Kata Purwa disematkan pada dirinya karena merupakan orang pertama yang bergelar haji di daerah Pasundan itu. Bratalegawa, Farhana, dan anaknya Ahmad tak tinggal di keraton karena memilih berdakwah ke berbagai daerah Tatar Sunda hingga akhir hayatnya. Sosok Bratalegawa sedikit diceritakan dalam sejarah Jawa Barat yang berjudul Penelusuran Masa Silam, terbit pada tahun 1984 yang ditulis oleh Salahdana Sasmita, Yosep Iskandar, dan Enoh Atmadibrata. Juga dikisahkan dalam buku lain yaitu Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat yang disusun Nina Herlina Lubis tahun 2011. Kedua buku itu merujuk pada sejumlah naskah kuno seperti Carita Parahyangan, naskah Pangeran Wangsakerta, dan naskah kuno lainnya. Dari kedua buku itu diketahui wilayah tanah Pasundan sudah bersentuhan dengan Islam sejak kembalinya Bratalegawa dari Mekah. Artinya, masuknya Islam ke wilayah itu lebih dulu 100 tahun sebelum munculnya dakwah para ulama Wali Songo pada abad ke-15 hingga abad 16 Masehi. Selama ini, bukti catatan sejarah terkait orang Nusantara pertama berangkat haji ditulis oleh para pelancong yang berasal dari Eropa atau Portugis. Pertemuan mereka dengan orang Nusantara terjadi di wilayah kekuasaan Turki. Hampir semua orang Nusantara yang berada di Mekah disebut sebagai orang Jawa atau Al-Jawi pada waktu itu, walaupun mereka berasal di luar Pulau Jawa. Seperti halnya dengan sebutan Bratalegawa sebagai Haji Baharudin Al-Jawi. Pada era itu, sebutan Jawa atau Al-Jawi juga mencakup orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand Selatan, Filipina, atau Brunei Darussalam. Ada
beberapa catatan sejarah dan legenda mengenai masuknya Islam ke tanah Pasundan, termasuk yang dilakukan keturunan Sayyidina Ali. Tetapi cerita itu tak terverifikasi kebenarannya. Sementara itu, dalam cerita Melayu seperti Hikayat Hang Tuah yang ditulis Bot Genot Sap pada abad ke-17 disebutkan bahwa Laksamana Hang Tuah mendapat perintah dari Raja Malaka untuk menemui Sultan Marda Shah Alauddin Rum di Turki. Rombongan Hang Tuah menggunakan 42 kapal dengan 1.600 awak. Hang Tuah melanjutkan perjalanan menuju Mekah dan Madinah sekitar tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi. Hang Tuah bertemu dengan pimpinan kedua kota suci itu, putra Zainal Abidin, dan sempat menziarahi makam Siti Hawa di Jeddah sebelum pulang. Merujuk pada buku Historiografi Haji Indonesia tahun 2007 karya M. Saleh Putuhena, Ludovico Vardema asal Roma, Italia, pernah masuk Mekah dengan menyamar sebagai orang Muslim pada tahun 1503. Ia menyaksikan di kota itu kehadiran orang-orang yang berasal dari Nusantara. Sedangkan penyelidik rempah-rempah asal Portugis bernama Diego Lopes de Sequir melihat orang Nusantara yang menumpang kapal dagang dari Jawa, Aceh, dan Madagaskar menuju Jeddah pada tahun 1508 sampai 1534. Kapal dagang itu sering dikejar dan dihancurkan armada laut Portugis di sekitar Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra India. Kapal dagang asal Nusantara selalu dilindungi armada laut Turki Utsmani. Pada zaman itu, orang Nusantara tak mengkhususkan niatnya berhaji, tetapi diawali hanya untuk berdagang dan menimba ilmu agama Islam kepada para syekh atau guru agama di kota Mekah. Martin van Bruin dalam bukunya Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat yang terbit pada tahun 95 menyebutkan Mekah Al-Mukarramah sebagai sumbu bumi yang didatangi orang Islam dari segala penjuru dunia. Mekah disebut sebagai pusat kosmis, titik pertemuan antara dunia yang tidak kekal dan alam lain di luar dunia. Orang Jawa atau Asia Tenggara sebelum datangnya Islam kerap mendatangi tempat pusat kosmis lain untuk mencari ilmu dan legitimasi kekuasaan politik. Di antaranya menziarahi kuburan para leluhur, gunung, gua, hutan, atau tempat angker. Setelah Islam masuk, Mekah dan Madinah menjadi tujuan untuk mencari ilmu karena kedua kota suci itu menjadi pusat keilmuan Islam. Pada tahun 1630-an, Raja Banten dan Raja Mataram mengirim utusan Mekah antara lain mencari pengakuan dan meminta gelar sultan pada tahun 1638 sampai 1641. Agaknya raja-raja tersebut beranggapan bahwa gelar yang diperoleh dari Mekah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka. Sebetulnya di Mekah tidak ada instansi yang pernah memberi gelar kepada penguasa lain. Para raja Jawa tadi rupanya menganggap bahwa Syarif besar yang menguasai Haramain memiliki wibawa spiritual atas seluruh Dar-al Islam. Selain gelar sultan, mereka membawa berbagai hadiah dari Syarif untuk raja, antara lain potongan kiswah yang dianggap sebagai ajimat.